Badan tegap, seorang prajurit TNI menggambarkan kejiwaannya. Buton yang berjiwa beton. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Karena kalau kita takut, kita bodoh. Oke. Nah, saya tambahin, kalau kita bodoh, kita diinjak-injak. Kalau misalnya dari yang dianggap musuh oleh pemerintah atau penguasa, cepat diproses hukum. Cepat diproses. Kalau di sana enggak. Saya pada posisi sebenarnya saya tidak mendukung sama sekali pemidanaan terhadap ekspresi. Konten ya. Nah, harus ada hukum yang memang mengkoreksi secara sosial di dalam medium itu sendiri. Tapi karena sudah sebagai tersangka, ini nggak bisa semata-mata dilihat dari sudut hukum legal formal. Kalau pendekatannya legal formal secara hukum, pertama ya hak presiden untuk mengangkat atau tidak mengangkat. Perkembangan Perpu gimana Pak? Saya kan nanya ke Pak Jokowi Pak. Pernyataan Jokowi di Istana Bogor beberapa waktu lalu menunjukkan kualitas Jokowi yang sebenarnya. Jadi Jokowi itu sekarang sebetulnya dia bukan pemain utama, dia hanya pemegang cap. Bila terjadi hal-hal yang tidak terduga, yang membahayakan, saya berbicara pun didengar. Karena saya bagian daripada 212. Sebetulnya waktu itu Kadal pun jadi presiden itu harus dianggap itu hoax kita. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh-seluruhnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Buton yang berjiwa beton. Badan tegap, seorang prajurit TNI menggambarkan kejiwaannya. Konsisten, semangat dan berani. Ruslan Buton termasuk profil prajurit yang langka. Dipecat dari statusnya atas tuduhan kriminal, tetapi tetap bahkan lebih kokoh berjuang memenuhi kewajibannya sebagai pembela tanah air dan berkontribusi bagi bangsa dengan cara dan keyakinannya. Meski berhadapan dengan hukum, mungkin untuk kedua kalinya, Buton menunjukkan perlawanan dengan tidak menandatangani BAP. Artinya, ada keyakinan bahwa yang dilakukannya bukan perbuatan melawan hukum. Audio surat terbuka mendesak Presiden Jokowi mundur diyakini sebagai hak konstitusional. Demikian juga soal keniscayaan aksi rakyat. Adalah persepsi dan kekhawatiran terhadap keadaan, bukan ajakan untuk melakukan. Bahwa proses hukum dan langkah pihak berwenang wajar pula, meski warning publik meminta agar tidak parno dalam menangani. Walaupun telah ditetapkan status tersangka dan ditahan, akan tetapi asas presumption of innocence tetap harus diterapkan. Masih mungkin sangkaan tak terbukti atau bukti tidak menunjukkan perbuatan pidana. Dalam tahap penyidikan bisa saja SP3. Simpati dan dukungan publik patut dibaca sebagai konstelasi, sekaligus aspirasi dari perasaan keadilan rakyat. Klarifikasi atas dasar pemecatan dahulu serta kesaksian riwayat hidup dari kontribusi sosial Ruslan Buton bermunculan. Nuansanya pembelaan dan simpati terhadap mantan prajurit TNI berjiwa beton ini. Selintas terbayang tipe infighter si leher beton Mike Tyson. Putra Sulawesi sebelumnya yang muncul di ruang perjuangan hukum adalah Said Didu, kini Ruslan Buton.
Keduanya sama berhadapan dengan kekuasaan politik. Rezim yang dinilai otoriter dan jauh dari aspirasi kerakyatan. Seruan atau himbauan agar presiden mengundurkan diri memiliki landasan hukum ketetapan MPR nomor 6/MPR/2001. Jadi, bukan tak berdasar. Apa yang dihimbaukan dengan suara agak keras oleh Ruslan Buton itu hanya gaya saja. Jika proses berlanjut dan dukungan agar Buton dibebaskan tak berhasil, maka publik akan dibawa ke arah pertunjukan politik dan hukum yang menarik. Seorang mantan prajurit yang masih berjiwa prajurit tampil heroik memperjuangkan keyakinan akan perlunya presiden mengundurkan diri karena ketidakmampuan mengatasi krisis ekonomi, korupsi, tenaga kerja asing, bahkan komunisme. Berjuang membuktikan hak-hak konstitusional yang semestinya dilindungi oleh hukum. Disadari atau tidak, memang negara ini butuh orang berani, mandiri, dan selalu teguh beramar ma'ruf nahi mungkar demi kebaikan bangsa dan negara. Tidak membiarkan kehidupan ekonomi, sosial, dan politik yang terus melemah digerogoti oleh rayap-rayap korupsi dan perbudakan asing. Kepura-puraan dalam memperkaya diri, keluarga, dan kroninya, Ruslan Buton adalah bagian dari fenomena perlawanan itu. Bagi Gatot Nurmantio, sungguh menyakitkan bila perjuangan TNI demi bangsa negara tak dianggap dan malah dituduh berkhianat. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio kecewa dengan tuduhan makar yang ditujukan pada sejumlah purnawirawan TNI. Ia mengatakan, tak ada yang berani bagi TNI selain berhasil mengemban tugas demi persatuan bangsa dan negara. Maka dari itu, tak masuk akal baginya jika purnawirawan TNI dituduh sebagai dalang kasus makar. Gak ada dalam kamusnya, TNI itu makar, gak ada. Kalau mau makar, wong dia persenjatanya lengkap, semua terlatih, gampang tidak apa-apa, ujar Gatot Nurmantio. Maka, dalam konteks ini, jangan sampai opini publik itu menuduh bahwa purnawirawan TNI lah yang menjadi dalang, kemudian yang nembak-nembakin imbuhnya. Gatot Nurmantio juga mengaku tahu persis tentang para seniornya yang ia sebut berdedikasi tinggi dan menyumbangkan jiwa dan raganya untuk negara. Namun, hanya karena tak ada komunikasi publik yang menyejukkan, Gatot Nurmantio mengatakan mereka tiba-tiba dituduh sebagai dalang kasus makar. Menurut keterangannya, tuduhan tersebut sangatlah menyakitkan. Apalagi jika sudah sampai mendiskreditkan suatu institusi. Pasalnya, ia menambahkan para perwira TNI itu dianggap mengkhianati negara. Padahal seumur hidupnya digunakan mati-matian untuk membela negara. Kata-kata makar itu sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Sama saja dikatakan kamu pengkhianat. Itu sangat menyakitkan, terang Gatot Nurmantio. Lebih baik dibilang kamu maling. Mungkin gak akan ke presiden. Tapi begitu dikatakan makar, saya contohnya. Sebagai kesatria kok dibilang makar? Habis sudah semuanya. Perjuangan selama ini, tambahnya. Jadi bersuara, berekspresi, berorganisasi, bergerak, keberadaan orang, ya kan. Terus lokasi-lokasi, isu-isu tertentu, kayak isu-isu Papua. Lalu karena lagi pro sama investasi, jadi buruh itu nggak pernah dapat perlindungan dari negara, justru malah dipukul-pukul mundur terus. Ada pembubaran serikat-serikat buruh, pekerja serikat buruh. Jadi serangan-serangan itu banyak. Nah, kami mengidentifikasi ada beberapa bentuk serangannya. Fisik, lalu hukum, lalu dari sisi izin, administrasi dan hukum, ya, lalu juga izin hukum dan juga ini narasi dan labeling. Jadi nuduh hoax itu bagian dari narasi. Kalau administrasi, izin ataupun hukum tuh model-model kayak misalnya organisasi diganggu, izinnya ada apa enggak, segala macam, keuangan yang diperiksa gitu. Lalu kalau tadi yang fisik tuh yang diancam dan lain-lain. Lalu ada yang hukum itu yang penegakan hukum atas nama seolah penegakan hukum tapi sebenarnya orang itu dikriminalisasi. Jadi kalau pandangan yang bilang bahwa indikator yang dibilang oleh Mas Haris tadi itu bahwa otoritarianisme itu sedang bangkit, itu benar atau salah menurut Mas?
menurut saya memang makin mendekati pada karakter-karakter otoriter. Oke. Saya bandingkan saja ketika Jokowi dilantik 5 tahun lalu, begitu bagaimana masyarakat menyambut dia di sepanjang Jalan Sudirman Tamrin itu dengan kereta kencananya. Ya. Tapi begitu pelantikan yang kemarin, yang nyambut dia siapa? Nggak ada. Yang mengawal itu justru kayak udah mau perang kita ini, ya kan? Oh, demonstrasi dilarang, kawat duri di mana-mana, mobilisasi polisi, tentara di segala penjuru. Pulang dari pelantikan dikawal sama ratusan co-rider gitu. Jadi menurut saya memang makin menunjukkan otot kekuasaan ya, pemusatan kekuasaan. Jadi jarak sama masyarakat makin jauh. Lalu 7 tuntutan mahasiswa kemarin juga gak direspon. Nah, narasi yang dikembangkan adalah radikalisme dan investasi. Makin menunjukkan bahwa ada keberjarakan dengan masyarakat, dan masyarakat itu sekarang jadi tambah takut. Jadi itu sebenarnya rugi besar. Jadi mau klaim demokrasi orang udah nggak percaya. Beberapa media internasional di Australia, di Amerika, di Eropa sudah hopeless ya sama Jokowi ya, dalam konteks demokrasi. Dalam konteks demokrasi. Oke Mas. Ada juga pertanyaan nih. Kemarin sekarang ini kabinet baru Menko Polhukam misalnya untuk pertama kali kalau nggak salah itu dari orang sipil. Iya. Dulu pernah. Oh itu Menteri Pertahanan, Mas Abdul Jalil. Iya, kalau Menteri Pertahanan kalau nggak salah pinter politik kami pernah nulis juga bahwa memang ini satu kebijakan yang cukup out of the box dari Pak Jokowi. Tapi pertanyaannya, apakah ini sebuah harapan untuk makin bagusnya katakanlah kebebasan sipil? Terus dulu janjinya ada kasus-kasus HAM masa lampau yang akan diusut. Apakah ini sebuah harapan atau justru ini ya getting worse nanti ujungnya? Pemerintah itu sebenarnya banyak dalam sejumlah kajian, analisa, dan penelaan lebih jauh, banyak aspek politik itu melihat pada orang dan latar belakangnya gitu. Tapi sebetulnya kan politik itu harusnya melahirkan kebijakan publik. Nah, orang-orang yang ditunjuk dalam pemerintahan itu yang harus dilihat adalah sejauh mana nanti mereka akan melahirkan kebijakan-kebijakan itu yang berguna buat publik luas. Persoalannya hari ini yang dipilih nama-namanya banyak saya lihat sebagai saya mau lihat begini, yang ketika proses pemilihan itu kan kayak catwalk, kayak pertunjukan, kayak fashion show, jalan dan tersebut. Orang-orangnya menarik. Kalau pakai bahasa entertainment itu aktor dan aktris yang ngetop-ngetop semua. Jadi media attentionnya kuat banget, tinggi. Dia menyedot atensi publik yang luar biasa. Tetapi sebetulnya isi dari orang-orang itu apa? Nah, ketika sudah dilantik, ternyata kan betul masih menunjukkan, masih mempertontonkan show tadi, orangnya siapa, milih siapa, dan masih berlanjut ada wakil menteri. Dan sampai di situ saya cuma mau bilang, kita belum melihat isi substansi kebijakannya, kita masih dipertontonkan oleh orangnya saja. Jadi Jokowi itu masih memilih orang berdasarkan yang dia suka, bukan yang dibutuhkan masyarakat, atau belum menjawab kebutuhan masyarakat. Gitu. Dan kita nggak tahu. Ini kan orang semua menduga-duga Jokowi ini nggak bisa ditebak loh. Kok nggak bisa ditebak? Presiden tuh harus bisa ditebak. Ya kan? Kok kita kayak deg-degan nungguin presiden tiap hari. Wah, Jokowi tuh begitu caranya dia nyikat Rini. Dari Kementerian BUMN masuk Erick Thohir. Kok kita jadi kayak mau nyikat Rini? Masyarakat tuh nggak butuh nyikat Rini, masyarakat tuh butuh BUMN yang bisa nyari duit buat negara. Duitnya dipakai buat sejahterain masyarakat, memberikan keadilan. Begitu emang caranya dia nyikat. Kita nggak butuh. Kita kan bukan lagi nonton dia main catur. Kita itu masyarakat tuh harus berubah. Frame-nya juga saya mau ngasih tahu sama masyarakat lewat video ini. Kita harus rubah frame kita bahwa kita harus lihat ngejawab masalah. Bukan dari orang. Dalam hak asasi manusia itu ada satu prinsip namanya answerabilitas. Dia sejauh mana bisa menjawab masalah, ya kan? Nah, kabinet baru ini dagangannya cuma radikalisme dan investasi. Kita nggak tahu dua hal ini apa. Saya cuma melihat radikalisme itu makin membuat keterbelahan dengan di publik. Investasi makin membuat orang deg-degan. Ini investasi siapa yang untung? 5 tahun kemarin itu banyak masyarakat di bawah yang kehilangan haknya. Sekarang ada lagi ide IND mau dihapus, AMDAL mau dihapus.
Oke. Karena dianggap menghambat, terlalu birokratis. Investasinya terhambat Justru dengan birokrasi itu diciptakan untuk mempermudah. Kalau birokrasi itu justru menghambat, berarti ada yang menyalahgunakan birokrasi. Mestinya penegakan hukum dilakukan. Nah, kita lihat indeks atau survei-survei penegakan hukum 5 tahun zaman Jokowi, penegakan hukum itu di bawah rata. Jadi salah konsep. Salah konsep. Jadi kabinetnya Pak Jokowi. Masyarakat ini direpresi, kabinet dibangun dengan saya menduganya saya melihatnya salah konsep. Nah, kita mau protes, kita dipidana, kita diintimidasi, dan ini salah konsepnya jalan terus. Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Haris Azhar, menilai maraknya teror kepada kelompok yang kritis terhadap pemerintah menandakan penguasa sedang gelisah. Pemerintah makin panik, terbukti makin gagal memimpin, makin menunjukkan pro pada gaya eksploitatif ekonomi, katanya saat dihubungi Senin kemarin. Terbaru, teror menyerang komunis mahasiswa Constitutional Law Society Fakultas Hukum UGM. Mereka bahkan sampai membatalkan diskusi yang berjudul Persoalan Pemecatan Presiden di Tengah Pandemi ditinjau dari sistem ketatanegaraan yang sedianya berlangsung Jumat pekan lalu. Peneliti HAM dan Perdamaian dari Setara Institute, Selma Teofani, mengatakan serangan demi serangan itu merupakan upaya pembungkaman bagi mereka yang kritis terhadap pemerintah. Hal ini justru melukai proses demokrasi di Indonesia. Menurut Selma, teror terjadi karena ada normalisasi ancaman kekerasan melalui teror di level negara maupun masyarakat. Di level negara, tindakan proaktif untuk menangani teror masih lemah, sehingga negara tampak melakukan pembiaran. Pada kasus lain, negara juga tampak mempromosikan teror tersebut dengan menggunakan pasal karet untuk menghadirkan ketakutan terhadap pihak yang kritis sehingga mereka dibayangi oleh ancaman pidana, katanya lewat pesan singkat. Pada level masyarakat, kata Selma, teror terjadi akibat polarisasi politik yang terbentuk. Pada kondisi ini masyarakat mudah terlibat ke dalam konflik.